are good and your mercy endureth forever. Halo adik-adik. Adik-adik kembali lagi di sekolah guru online KKBP Bogor. Adik-adik bisa lihat di sini ada berapa lilin? Ada 4. Berarti menandakan apa? Kita memasuki minggu Advent keempat. Berarti minggu depan kita akan merayakan apa? Natal. Betul adik-adik, minggu depan kita akan merayakan hari raya Natal. Hari kelahiran Selamat Tuhan Yesus di dunia. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami sampaikan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Curahkan kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami dapat menikmati, agar kami dapat mengambil hikmah dari pengajaran-Mu minggu ini. Tuhan, inilah doa kami, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita dengan semangat kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yanti Margun. Udah siap dong? Nah, untuk lebih menyiapkan hati kita, mari kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan.
adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti bersuka cita ya. Apalagi hari ini, hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent keempat. Semakin kita dekat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, pasti semuanya bersuka cita kan? Nah, kalau sudah bersuka cita, sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita buka Alkitab kita. Nas pengajaran kita hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak ada pertanyaan nih. Apa hal yang paling terang yang adik-adik tahu, yang paling terang di dunia ini? Ayo, siapa yang tahu? Apakah lampu? Wah, ternyata bukan adik-adik. Apakah senter? Wah, bukan juga adik-adik. Atau apakah matahari? Wah, ternyata bukan juga adik-adik. Bukan lampu, bukan senter, bukan matahari yang paling terang. Tapi yang paling terang adalah adik-adik, kakak dan juga kita semua. Loh, kak, kita yang paling terang? Iya adik-adik. Kenapa? Karena seperti ayat yang sudah kita baca sebelumnya adik-adik, Yesaya 60 ayat 2. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Nah, nyata atas semua yang percaya pada Tuhan. Adik-adik, kakak, dan kita semua. Nah adik-adik, sekarang ada lagi nih pertanyaannya. Apa lawan kata terang? Kasih tahu ya. Gelap, kegelapan. Nah adik-adik, di dalam kegelapan nih pasti kita nggak bisa melakukan banyak hal nih. Misalkan kita mati lampu nih, wah pasti kita susah nih mau ngapa-ngapain. Kita bakalan kesulitan nih mau jalan ke dapur aja nih ya, pasti susah ya. Mau ngambil lilin aja pasti masih bingung, aduh kodenya di mana ya. Pasti bakalan kesulitan ya. Bahkan pasti masih ada nih di antara adik-adik kalau mati lampu masih ada yang merasa takut. Ayo, siapa yang masih takut? Nah, adik-adik, siapa di sini berarti yang tahan dengan kegelapan? Pasti nggak ada ya, nggak ada yang kuat ya hidup di dalam kegelapan. Nggak ada ya adik-adik. Nah, sama seperti dunia ini loh adik-adik, ternyata dunia ini itu bisa membawa kita ke dalam kegelapan, membawa kita ke dalam kehancuran, juga kebinasaan. Nah, ketika gelap nih, pasti kita butuh sesuatu nih untuk menjadi penerang kita. Nah, kira-kira apa? Tadi ya kita sebutin di awal, kita butuh senter. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan kita nih, untuk mengatasi kegelapan, kita butuh penerang, yaitu apa adik-adik? Yaitu firman Tuhan. Penting buat kita itu untuk punya firman Tuhan adik-adik di dalam hidup kita, karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita dan juga menerangi hidup kita, serta membebaskan kita dan membangkitkan kita semua dari kegelapan. Sama halnya tentang bangkit dan keluar dari kegelapan nih, itu juga dirasakan loh oleh suatu bangsa, yaitu bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah pembuangan kembali ke tanah Yerusalem. Sebelum itu, yuk kita lihat ceritanya melalui video berikut ini. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda keduanya berdosa terhadap Allah. Mereka melanggar perjanjian yang Allah buat dengan mereka di Gunung Sinai. Allah mengutus para nabinya untuk memperingatkan mereka agar bertobat dan menyembahnya lagi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan.
Jadi Allah menghukum kedua bangsa itu dengan membiarkan mereka dihancurkan. Israel dihancurkan oleh kekaisaran Asyur, bangsa yang kuat dan kejam. Orang-orang Asyur membunuh banyak orang Israel, mengambil segala sesuatu yang berharga dan membakar banyak wilayah negeri itu. Orang-orang Asyur mengumpulkan semua pemimpin, orang-orang kaya, dan orang-orang yang mempunyai keahlian dan membawa mereka ke Asyur. Hanya orang-orang Israel yang sangat miskin yang tidak terbunuh tetap tinggal di Israel. Kemudian orang-orang Asyur membawa orang-orang asing untuk tinggal. Orang-orang asing itu membangun kembali kota-kota yang hancur dan menikahi orang Israel yang tertinggal di sana. Keturunan mereka disebut orang Samaria. Orang-orang di kerajaan Yehuda melihat bagaimana Allah telah menghukum kerajaan Israel karena tidak percaya dan menaatinya. Tapi mereka masih menyembah berhala dan dewa-dewa orang Kanaan. Allah mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Kira-kira 100 tahun setelah orang-orang Asyur menghancurkan Israel, Allah mengirimkan Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menyerang negeri Yehuda. Babel adalah sebuah kerajaan yang kuat. Raja Yehuda setuju untuk menjadi hamba Nebukadnezar dan membayar upeti yang besar setiap tahun. Tapi tidak lama kemudian orang-orang Yehuda memberontak terhadap Babel. Jadi orang-orang Babel datang kembali dan menyerang mereka. Mereka merebut kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah dan mengambil semua barang berharga dari bait Allah. Untuk menghukum Raja Yehuda karena pemberontakannya, tentara Nebukadnezar membunuh anak-anak raja di depannya dan kemudian membuatnya buta. Setelah itu, mereka membawa raja untuk dipenjarakan sampai mati di Babel. Nebukadnezar dan pasukannya membawa semua orang Yehuda ke Babel, hanya menyisakan orang-orang yang termiskin tinggal di Yehuda untuk menanam ladang. Peristiwa ini disebut sebagai pembuangan. Walaupun pembuangan merupakan hukuman atas dosa mereka, Allah tidak melupakan umatnya atau janjinya. Allah mengawasi umatnya dan berbicara kepada mereka melalui para nabinya. Dia berjanji bahwa setelah 70 tahun mereka akan kembali ke tanah perjanjian lagi. Kira-kira 70 tahun kemudian, Kores, Raja Persia, mengalahkan Babel. Orang-orang Persia adalah orang-orang yang kuat tapi penyayang. Orang-orang Israel saat itu disebut orang Yahudi, dan sebagian besar dari mereka telah tinggal di Babel seumur hidup mereka. Hanya beberapa orang Yahudi yang sangat tua yang masih ingat tanah Yehuda. Tak lama setelah Kores berkuasa, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya dalam sejarah. Dia memberi perintah bahwa setiap orang Yahudi yang ingin kembali ke Yehuda bisa pergi. Dia bahkan memberi mereka uang untuk membangun kembali bait Allah. Setelah 70 tahun di pengasingan, sekelompok kecil orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Ketika mereka tiba, mereka membangun kembali bait Allah dan tembok sekeliling kota Yerusalem. Meskipun mereka masih diperintah oleh orang lain, mereka tinggal di tanah perjanjian lagi dan menyembah di bait Allah. Ya, itu tadi cerita singkat mengenai bangsa Israel yang keluar dari tanah pembuangan dan bisa kembali ke tanah Yerusalem. Nah, adik-adik, meskipun mereka sudah terbebas nih dari tanah pembuangan, ternyata bangsa Israel belum pulih, adik-adik. Belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami dari tanah pembuangan. Di tanah pembuangan, mereka itu banyak mengalami masalah, banyak mengalami tekanan, juga kesulitan, sehingga mereka, bangsa Israel ini, menjadi putus asa dan juga hilang harapan. Nah, adik-adik, tapi nih Tuhan itu selalu memperhatikan orang-orang yang percaya padanya. Tuhan itu selalu memperhatikan bangsa itu, bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, untuk menyampaikan pesan penghiburan dan juga pesan pengharapan untuk bangsa Israel. Untuk apa? Untuk menenangkan hati mereka,
untuk memotivasi mereka supaya mereka bisa bangkit nih dari setiap permasalahan yang mereka alami. Nah, jadi isi pesannya itu adalah Tuhan itu akan mendatangkan terang yang akan terbit di tengah-tengah mereka, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Nah, ketika bangsa Israel menyadari bahwa betapa berharganya kehidupan mereka dan terang Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan mereka, nah, bangsa Israel itu menjadi termotivasi untuk bangkit nih adik-adik. Nah, dia tidak mau nih hidup dalam putusasaan, hidup dalam kehilangan harapan, sehingga mereka perlahan-perlahan mulai memperbaiki hidup mereka. Bahkan nih mereka mulai membangun bait suci. Nah, mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga bait suci yang mereka bangun itu menjadi lebih bagus, lebih megah dari sebelumnya, dan juga yang pasti bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu adik-adik, kenapa bangsa Israel bisa bangkit dan bangkit daripada keterpurukan mereka? Karena apa? Karena terang Tuhan sudah mengubahkan hidup mereka. Sama halnya seperti bangsa Israel, mungkin masalah yang adik-adik hadapi, kakak, ataupun kita semua hadapi tidak seperti masalahnya bangsa Israel dulu. Tapi melalui pengajaran hari ini kita diajarkan nih bahwa dalam setiap masalah ataupun kesulitan kita tidak boleh terpuruk dalam putusasaan ataupun hilang harapan. Tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita harus yakin, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu beserta kita. Makanya kita harus bangkit nih adik-adik. Kita harus bangkit, kita harus tetap semangat untuk menghadapi masalah-masalah yang kita alami. Melalui apa nih? Melalui apa? Kita tetap berdoa. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Serta kita tetap menjadi terang melalui apa? Melalui perbuatan kita. Perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Seperti di tahun 2020 ini adik-adik, di masa pandemi COVID-19. Tidak terasa bukan? Bentar lagi kita mau berganti tahun. Kurang lebih udah 10 bulan ya kita sama-sama berjuang nih di masa pandemi ini. Udah 10 bulan kita di rumah aja nih. Adik-adik sekolah online, sekolah minggu online, nggak bisa jalan-jalan. Bahkan nih mungkin nanti kita nggak bisa nih Natalan di gereja, masih tetap online juga. Nah, mungkin adik-adik pasti di sini ada yang merasa bosan, jenuh, atau bahkan kayak kapan sih kita bisa terbebas dari pandemi ini? Kapan sih aku bisa balik sekolah lagi, terus datang sekolah minggu, ketemu teman-teman, bisa jalan-jalan sama mama papa. Kapan masa pandemi ini beres gitu loh. Tapi adik-adik meskipun adik-adik banyak yang merasa bosan atau mungkin kesulitan ketika sekolah online, banyak yang masih belum mengerti pelajarannya, ataupun di sekolah online nih di rumah tetap dikasih tugasnya banyak. UTS UAS pun adik-adik harus online. Mungkin selama UTS UAS online yang udah adik-adik hadapi, mungkin ada yang nilainya yang didapat tidak sesuai harapan ya. Meskipun seperti itu, tidak boleh nih membawa adik-adik menjadi putus asa atau hilang harapan, malah jadi semakin malas untuk sekolah online. Yang harus kita ingat, Tuhan selalu memperhatikan kita, memperhatikan adik-adik nih. Meskipun kondisinya berbeda dengan biasanya, tapi Tuhan selalu beserta kita nih. Terang Tuhan
selalu hidup di dalam hati kita, asalkan kita mau nih menerima terang Tuhan dalam hidup kita, menerima terang Tuhan di dalam hati kita. Meskipun susah, meskipun bosan, tetapi adik, kita semua ini harus bangkit. Kita semua harus menjadi terang bagi sekitar kita. Terang Tuhan itu bukan seperti terang lampu yang akan menyala, tapi harus ada listrik. Terang Tuhan juga bukan seperti terang senter yang harus menyala karena ada baterai. Terang Tuhan juga bukan seperti terang matahari yang akan terbenam di kala malam hari. Tapi terang Tuhan itu abadi. Terang Tuhan itu selama-lamanya akan terpancarkan dalam hidup kita. Seperti di Yesaya 60 ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Nah, terang Tuhan akan bersinar selalu dalam hidup kita. Terang Tuhan itu akan hadir asal kita mau menerimanya. Hati kita menerima, hidup kita pun menerima terang Tuhan. Nah, jadi lewat apa nih kita bisa menjadi terang? Nah, lewat perbuatan-perbuatan kita. Nah, adik-adik tetap rajin berdoa, adik-adik tetap baca firman Tuhan, tetap rajin merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, percayalah adik-adik, dari setiap perbuatan yang adik-adik lakukan, itulah yang akan memancarkan terang Tuhan bagi sekitar adik-adik. Nah, sehingga kemuliaan nama Tuhan semakin ditinggikan. Karena ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita, adik-adik dimampukan untuk melakukan tugas pekerjaan yang baik. Adik-adik mampu untuk menjadi contoh dan teladan yang baik untuk sekeliling adik-adik. Nah, adik-adik di masa pandemi ini tetap nih, adik-adik tetap menjadi anak yang mau membantu orang tua, tetap rajin dan juga semangat untuk belajar, tetap rajin untuk mengerjakan tugas, tetap rajin dan mau menolong adik, kakak, papa, mama, ataupun temannya di rumah yang kesulitan belajar. Jadi tetap nih mau untuk menolong. Itulah contoh-contoh yang bisa menjadikan adik-adik menjadi contoh dan teladan yang baik untuk sekitar adik-adik. Nah, yang mampu memancarkan terang Tuhan melalui perbuatan adik-adik. Nah, terlebih nih, adik-adik akan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Sinar terang Tuhan yang ada di dalam hati adik-adik, yang terpancar melalui perbuatan adik-adik, akan menjadikan adik-adik semakin bersinar di sekeliling adik-adik, menjadi berkat buat orang lain juga. Nah, makanya mari adik-adik kita nih bersama-sama meskipun di masa pandemi ini nih, kita tetap bangkit dan tetap berjuang meskipun di rumah aja. Kita kan belum tahu nih sampai kapan masa pandemi ini. Adik-adik tetap semangat serta tetap berdoa supaya bangsa kita, dunia kita akan dipulihkan daripada masa pandemi ini. Nah, supaya apa? Supaya hidup adik-adik, hidup kakak, dan hidup kita semua dipulihkan, serta kita tetap menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang mampu memancarkan terang Tuhan bagi sekitar kita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan kita dengan hati sukacita. Kita mau menghitung berkat Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan bisa secara langsung maupun melalui QR code yang ada di layar.
Dari firman Tuhan tadi kita diajarkan supaya kita tetap menjadi anak-anak terang bagi sekitar kita. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Jika berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terlebih untuk hari ini ya Bapa, terima kasih hari ini kami boleh menikmati ibadah dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ya Tuhan, melalui firman yang sudah kami dengar, pimpin kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan bisa juga menjadi anak yang mampu memancarkan terang Tuhan bagi di dalam hidup kami, bagi sekitar kami, melalui perbuatan-perbuatan kami, supaya apa ya Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan juga ibadah kami hari ini. Kiranya ya Tuhan tetap jagai kami dimanapun kami berada dan juga tetap sertai kami. Di atas segalanya ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, udah lihat belum nih? Guru-guru sekolah minggunya sudah pakai atribut topi Santa. Kalau perempuan jadi topi Santi ya. Gitu ya. Nah, adik-adik ada beberapa pengumuman. Karena kita akan Natal ya kan, minggu depan. Natalnya kan biasa tanggal 25 Desember ya, kalau Natal semuanya. Nah, untuk sekolah minggu orang tua, kelas 4 sampai kelas 6 akan diadakan di tanggal 27 Desember 2020. Mulainya jam 4 sore ya. Jadi videonya baru bisa diakses di jam 4 sore. Nah, jadi karena itu sore, berarti adik-adik sudah bisa mandi sore, terus berpakaian yang rapi. Dan pastikan kalian segar supaya